Kita sudah mengetahui Bapak dan Saudara ya, Allah itu menciptakan manusia itu dari sisi luar dan sisi dalam. Allah menciptakan manusia itu sisi gabungan dari sisi luar dan sisi dalam. Sisi luar itu disebut jism, yaitu badan kita ini, itu sisi luar. Sisi dalamnya disebut nafas. Nafas itu biasa kita artikan jiwa. Tapi tampaknya seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan kemajuan zaman, manusia-manusia modern ini, termasuk kita yang hidup di zaman modern ini, lebih fokus menjaga sisi luar kita saja. Seringkali kita melupakan sisi dalam. Penjagaan sisi luar dari kesehatan, kemudian dari pekerjaan, dan lain sebagainya, manusia modern lebih memikirkan sisi luarnya. Bagaimana biar tidak sakit, bagaimana pencegahannya, melakukan wikoyah, karena tahu al-wikoyah itu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, sehingga menjaga tubuhnya biar tetap sehat dengan hidup teratur, olahraga teratur, memasukkan nutrisi yang toyib-toyib biar tubuh tetap sehat. Kenapa? Karena takut kalau sakit. Begitu sakit langsung berobat. Ini kan luar biasa penjagaan sisi luar kemanusiaan kita. Tapi seringkali ada hal yang lebih penting, yaitu sisi dalam kita. Sisi dalam itu maksudnya bukan organ dalam. Sisi dalam di sini adalah nafas kita, jiwa kita. Nah, nutrisi nafas ini itu agama. Nutrisi dari jiwa itu agama. Kalau bicara agama, ya bicara tentang Quran dan Sunnah, itu nutrisi jiwa kita. Nah, terkait penjagaan sisi dalam manusia kita, seringkali kita mengabaikan. Padahal itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Tidak ada yang lebih penting daripada sisi dalam manusia, yaitu nafas itu. Karena kalau nafasnya itu salim, insya Allah sisi luarnya juga salim. Nafasnya salim, pola pikirnya juga salim, penglihatannya salim, lisannya salim, semuanya menjadi lurus. Tapi selama ini yang kita kejar hanya perhatian pada sisi luar. Padahal Allah ciptakan kita itu ada sisi dalam, ada sisi luar. Lah sisi luar itu ya tubuh kita ini, badan kita ini, jismun kita ini, itu sisi luar manusia. Lah sisi dalam itu Allah ciptakan dengan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Coba diingat kembali itu Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid
الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yuk suaranya Ustadz Hutman toh mana? Oh ya, ya mari. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Fitrah ini bisa menjadi lurus kalau dia dihadapkan dengan din, dengan agama. Maka manusia sisi dalamnya tidak mungkin lurus kalau lepas dari agama, kalau jauh dari agama. Oleh karena itu Allah perintahkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah ini. Karena manusia diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu mengikuti agama Allah, tunduk patuh pada agama Allah. Fitrah itu kesiapan, kesanggupan, dan kemauan untuk mengikuti agama tauhid. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Allah menciptakan manusia itu ya di atas fitrah itu, maka menjadi aneh kalau ada manusia ngakunya manusia tetapi tidak mau tunduk patuh pada Allah, tidak mau tunduk patuh pada agama Allah. Itu aneh, fitrahnya kemana? Karena manusia itu ya, ada fitrah dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dan itu tidak mengalami perubahan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Selama itu manusia, pasti Allah sempurnakan dengan fitrah. Fitrah ini menyentuh sisi dalam. Si dalam. Maka nutrisinya harus agama biar tidak mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena fitrah ini dapat was-was dari setan. Kalau sisi luar kita itu kan hanya gangguannya hanya penyakit. Sisi luar kita gangguannya hanya penyakit. Penyakit itu tidak membahayakan. Tapi kita ketakutan sekali kalau sakit, apalagi sakit berat itu takut sekali. Kenapa? Karena takut mati. Takut mati. Kalau sudah mati berarti harus meninggalkan dunia. Orang yang takut mati itu biasanya memang sisi dalamnya tidak siap untuk bertemu Allah. Makanya begitu sakit, sakitnya berat, menjadi gelisah, takut kalau umurnya selesai. Ketika mati, nanti sampai pada Allah, amal saya cukup atau belum, sehingga ketakutan. Padahal yang namanya penyakit hanya akan menyentuh sisi luar kita. Ada penyakit yang lebih dahsyat daripada sebatas penyakit luar, itu penyakit hati. Karena ini bisa membawa kita menyimpang dari aturan Allah. Kan sisi luar ini dia bertindak, beramal, itu kan atas dorongan, bisikan apa yang ada dalam sisi dalam kita.
orang mabuk-mabukan, orang berzina, orang mencuri, korupsi, itu bukan langsung sisi luarnya yang bertindak, tapi ada dorongan dari sisi dalam kemanusiaannya, baru dipenuhi oleh sisi luarnya sehingga bertindak menyimpang dari agama Allah. Sisi dalam itu ada soter, ada kolab, ada nafas. Ini kalau digambarkan ya, jadi posisi dalam manusia itu seperti ini. Jadi kotak besar itu soter. Kotak besar itu namanya soter. Kemudian di dalam kotak besar itu ada yang namanya qalb, nurani. Kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya nafas. Nafas itulah punya cabang dua. Nafas yang takwa, jiwa yang takwa, atau jiwa yang ujur. Takwa itu identik dengan taat pada Allah. Ujur itu berarti maksiat kepada Allah. Ini sisi dalam manusia. Dan setan itu membisikkan manusia tidak langsung ke qalb, tetapi ke sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudur rinas. Sebelum sampai ke qalb itu ada filter yang namanya sudur, kotak besar itu. Jadi sisi dalam manusia itu ini. Kotak besar itu sebagai sudur, itu filter pertama manusia dari was-was gangguan setan. Maka kalau bisikan setan bisa masuk ke sudur tanpa ada filter, dia akan tembus ke qalb. Bisikan setan itu akan tembus ke qalb. Kalau sudah nyampe ke qalb, dia akan tembus juga ke nafas. Kalau itu bisikan dari setan, kalau sudah sampai nafas, maka tidak mungkin takwa yang muncul, tetapi fujur yang muncul. Makanya setan itu usahanya untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah itu punya banyak langkah. Karena sisi dalam manusia berlapis seperti ini. Ini bukan anatomi tubuh, tetapi ini sisi dalam spiritual kita sebagai manusia. Soter itu kalau anatomi tubuh, biasa kita maknai dada. Yang dimaksud bukan dada, organ tubuh ini bukan. Tapi sisi spiritual kita. Ada soder, ada qalb, ada nafas. Maka orang yang pertama kalau mengamalkan Islam, mendapat ajaran Islam kok hatinya sesak, dadanya sesak, sodernya sesak, itu tanda orang itu dia akan tersesat dari jalan Allah. Mayyuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa mayyurid ayyudillahu
yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Itu surat apa Mas Jamal? Lupa saya. Ayat 125. Al-An'am 125 saja. Ya, Al-An'am 125. Itu yang disentuh sodrnya dulu. Karena begitu tembus dari filter sodr, maka dia akan tembus ke hati. Kalau hati sudah tembus, maka akan bersemayam penyakit hati. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Kalau sudah tembus ke qalb, dia akan tembus ke nafas. Sehingga dari nafas memberikan support kepada qalb, support keburukan, qalb mensupport keburukan pada sadar, akhirnya dari sadar kemudian ke akal, akal kemudian diteruskan oleh sisi luar manusia, yaitu anggota tubuh untuk bermaksiat. Gambarannya kan seperti itu. Jadi dari nafas dia akan memberikan support yang buruk menuju qalb. Hati ada penyakit, maka dari qalb juga akan memberi support yang buruk kepada sadar. Sadar nanti outputnya, keluarnya dia menuju akal. Dari akal diteruskan kepada jism, sisi luar kemanusiaan kita. Nah, dari sisi luar manusia itulah kemudian ada yang namanya amal atau perbuatan. Lah, amal itu ada yang soleh, ada yang toleh. Semuanya berawal dari sisi dalam. Sisi luar manusia tidak bisa langsung beramal baik atau beramal salah, tidak bisa. Itu semua dapat dorongan instruksi dari dalam. Berarti dari sini, sisi dalam manusia kita itu lebih penting diperhatikan daripada sisi luar kita. Bukan berarti memperhatikan sisi luar itu tidak penting, itu juga penting. Namun ada yang lebih penting. Karena sisi luar manusia itu dalam tingkatan spiritual kemanusiaan yang namanya jism itu menempati peringkat terakhir. Kan ada tiga, yang pertama ruh, yang kedua akal, yang ketiga jism. Jadi tubuh fisik ini menempati posisi terakhir. Tetapi anehnya banyak manusia justru lebih mementingkan fisik luarnya daripada jernihnya akal, daripada beningnya hati. Ketika fisiknya sakit, bingung. Tapi ketika akalnya sakit, tidak bingung. Ketika hatinya sakit, santai-santai saja, nyaman-nyaman saja. Di dalam hati bersemayam penyakit hati. Banyak di antara kita yang nyaman dengan penyakit hati itu. Mulai dari sombong, riya, sum'ah, takabur, kemudian iri, dengki, serai. Itu hatinya banyak bersemayam penyakit seperti itu
di antara kita masih tenang-tenang saja. Tidak panik sebagaimana kalau yang sakit fisik luarnya. Kalau fisik luarnya sakit, panik. Organ tubuh hati itu sakit, panik. Tapi kalau hati spiritualnya yang sakit, tidak panik. Padahal kalau yang sakit itu hati spiritual kita, itu bisa menjadi penyebab lemahnya iman, bahkan hilangnya iman kita. Kefasikan berasal dari hati, kemunafikan berasal dari hati, kesombongan juga berasal dari hati. Kalau Bapak dan Saudara perhatikan, kemerosotan moral itu semuanya sumbernya dari hati. Dekadensi moral itu semuanya sumbernya dari hati. Hati memberikan rangsangan pada akal, akal merespon. Kalau sinyal yang diberikan oleh hati itu baik, maka akal akan merespon dengan baik. Kalau akal merespon dengan baik, akan diteruskan ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh ini menjadi baik. Penglihatan kita jadi baik, pendengaran kita hanya mendengar yang baik-baik, lisan kita hanya mengucap yang baik-baik, kemaluan hanya disalurkan kepada yang halal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Penyakit hati ini konsekuensinya sampai nanti di hadapan Allah. Tapi kalau penyakit hati organ tubuh, paling itu hanya kalau Allah beri kesembuhan dalam arti dipanggil pulang, begitu mati, meninggal, selesai sudah. Dari penyakit hati organ itu. Tapi kalau yang sakit organ hati spiritualnya, sampai di hadapan Allah nanti akan mas'ul di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban. Kalau sakit fisik dunia, begitu selesai sudah. Apakah sembuh dalam arti masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan tobat, atau sembuhnya dengan cara dipanggil pulang kepada Allah? Kalau itu penyakit fisik, itu sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi kalau penyakit itu penyakit hati spiritual kita, hubungan kita kepada Allah, maka bisa sengsara kita dunia akhirat.